Guardians, menuju bekal kedua. Perjalanan kita kali ini akan menuju area bersalju. Siapkan diri teman-teman, saat kegelapan mulai memunculkan kegundahan dalam jiwamu. Saat kekhawatiran mulai merasuk dalam pikiranmu, bangkitlah, bangkitlah. Tak apa jika fisik tak lagi sempurna. Tak apa jika kita berbeda dengan yang lain. Nyalakan kembali cahaya harapan itu. Jangan pernah kau izinkan untuk padam, karena kalian adalah Guardians yang terpilih. Guardians yang kuat, yang mampu menyalakan Light of Peace. Selamat datang di zona 1 Selvac Zone. Halo, selamat siang Guardians dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, apa kabar Guardians yang berbahagia? Semoga sehat selalu di masa pandemi ini ya. Kami ucapkan selamat datang di Incluverse, sebuah planet yang sangat indah dan damai, tempat tinggal para Guardians, yaitu peserta bootcamp, masyarakat Incluverse yang memilih untuk berjuang menyalakan Light of Peace, beserta Inclusive Society, yaitu penduduk Incluverse atau masyarakat umum. Dan tak lupa, kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara Bootcamp Duta Inklusif 2022. Perkenalkan, saya Ike Pratiwi yang akan membantu Guardian selama 60 menit ke depan, dan bersama saya ada Mbak Asna yang akan memandu Guardian semuanya dengan bahasa isyarat. Guardians yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, tentunya kita mempunyai misi, yaitu mengumpulkan Candle of Peace di 3 zona planet Incluverse, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Yang nantinya akan berkumpul di Bukit Incluhill selama 3 hari untuk menyatukan kekuatan dan menyebarluaskan perdamaian dan pesan dari messengers ke seluruh Incluverse, dan akan dipilih 25 inclusions dari The Guardians yang berhasil mengumpulkan Candle of Peace sebanyak sebagai penjaga Light of Peace. Guardians yang berbahagia dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kita memasuki zona 1. Zona 1 ini, The Guardians nantinya akan membentuk kelompok untuk melanjutkan perjalanan. Dalam kelompok ini, para Guardians akan saling mendukung, menguatkan, dan bekerja sama yang nantinya akan dipantau oleh peri-peri yang dikirim oleh ketua suku. Oleh karena itu, supaya bisa menyelesaikan misi ini dengan baik dan sempurna, kita akan kedatangan 2 messengers yang sangat luar biasa tentunya, supaya bisa menginspirasi dan memberikan pengalaman berharga bagi para Guardian semuanya untuk mengenal dunia difabel. Dan messenger yang pertama adalah Widi Utami. Beliau adalah seorang HOH blogger, co-founder Nusagets, dan founder hadiah.id. Mari kita mengenal lebih dekat beliau dengan menyimak video profil berikut ini. Silakan. Ibu tidak bisa mendengar.
saya butuh ibuku. Ibu aku tidak bisa memanggilnya. Aku harus mencakap badannya. Aku suka menulis. Ibu juga belajar pakai penerjemah teks. Kadang-kadang aku capek ngomong, jadi aku kehik di HP ibu. Ibu tidak dengar aku sayang sama ibu. Baik, demikian tadi video profil Messenger. Namun sebelum kita melanjutkan ke agenda selanjutnya, saya ingin menyapa dahulu nih para Guardians yang sudah hadir pada siang hari ini menemani saya. Ada siapa yang sudah hadir menemani saya? Wah, ada dari Facebook nih ya. Sleman, Yogyakarta duduk menyimak dan belajar. Terima kasih ya sudah hadir. Oke, selanjutnya ada dari Facebook ya. Bismillah, Medan hadir. Wah, sudah ada Jogja, sudah ada Medan. Untuk selanjutnya satu lagi nih. Sudah ada siapa ya yang hadir? Halo, dari suku Peri hadir. Baik, terima kasih ya yang sudah hadir untuk menyimak tentang mengenal dunia difabel, live streaming mengenal dunia difabel siang ini. Baik, untuk selanjutnya, karena tadi kita sudah menyiap video profil dari Messenger Widi Utami, selanjutnya mari kita simak paparan beliau. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kepada Mbak Widi Utami, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan memberikan paparannya. Silakan. Halo, apa kabar semuanya? Di sini bareng Widi Utami, Heart of Hearing. Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah, saya akan langsung saja menyampaikan mengenal dunia difabel operator misalnya. Oke, teman-teman Guardian semuanya mengenal kondisi disabilitas hard of hearing. Nah, oke, perkenalkan aku Widi Utami, seorang hard of hearing blogger. Tadi profil saya sudah disampaikan oleh Mbak Ike ya teman-teman ya. Sekarang langsung saja Mbak Hilda. Oke. Mengenal macam disabilitas secara umum. Secara umum, disabilitas dibedakan menjadi beberapa macam. Disabilitas netra, beliau teman-teman tunanetra ini dibagi menjadi dua bagian. Ada disabilitas tunanetra yang full tidak bisa melihat sama sekali. Ada low vision yang masih ada kesempatan untuk melihat tetapi terganggu. Yang kedua, disabilitas daksa, teman-teman yang tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang umumnya membutuhkan alat bantu kursi roda atau alat bantu kursi roda atau tongkat. Ada disabilitas intelektual, mental seperti autis, ada disabilitas tuli. Nah, ini yang akan kami sampaikan pada materi sekarang. Disabilitas tuli dibedakan menjadi dua, yaitu tuli total, di mana orang-orang dengan disabilitas tuli ini tidak bisa mendengar sama sekali. Umumnya, orang-orang yang tidak bisa mendengar sama sekali ini juga dibarengi dengan tidak bisa berbicara. Nah, ada yang kedua, ada hard of hearing, teman tuli yang
maaf, teman yang memiliki keterbatasan dengar masih ada sedikit sisa pendengaran dan orang-orang ini bisa berbicara. Terus ada disabilitas bicara. Teman-teman ini tidak bisa berbicara, tetapi mungkin masih bisa mendengar. Hal ini disebabkan oleh pita suaranya yang terganggu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan karakter umum hard of hearing. Saya pribadi adalah seorang hard of hearing yang memiliki keterbatasan dengar sejak umur 4 tahun. Saya memiliki sedikit sisa pendengaran. Desibel pendengaran saya 80-an desibel. Umumnya tuli total 90 desibel. Jadi saya bisa mengenali suara besar seperti suara petir atau suara motor yang tinggi. Tetapi saya tidak bisa mengenali suara kecil seperti suara nyamuk. Saya nggak dengar suara bel, suara hujan, itu saya tidak bisa mendengar. Terus karakter umum yang kedua, teman-teman HOH ini sangat tergantung pada gerakan mulut. Jadi kami sangat bergantung pada gerakan mulut lawan bicara yang bisa kami baca dengan mata. Yang ketiga, memiliki mata yang sangat peka. Teman-teman HOH ini kuat di visualnya. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana cara berinteraksi dengan difabel secara umum? Panduan berinteraksi dengan difabel secara umum ini tidak hanya dengan teman tuli atau teman HOA, tetapi juga teman-teman tunanetra, teman-teman tunadaksa. Gunakan kata difabel. Fokus pada kemampuan difabel. Jangan menyebut dengan cacat, tidak sehat, tidak normal, tuli, buta. Jangan ya. Gunakan kata difabel atau tuli, tunanetra, tunadaksa. Gitu. Sebut non-difabel bagi yang bukan penyandang difabilitas. Kami yang difabel ini bukan orang sakit. Jadi panggil teman-teman yang non-difabilitas dengan non-difabel. Bukan orang normal, bukan kami yang difabel juga orang normal, tetapi memiliki keterbatasan begitu. Lanjut. Tidak bertanya kenapa. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman difabel, jangan langsung tanya, kok bisa sih kayak gitu? Jangan langsung tanya sejak kapan, jangan. Kecuali ketika teman difabel ini mau menceritakannya sendiri. Terus selanjutnya tanya, gunakan prinsip ada. Tanya, apakah yang bisa dibantu? Jangan menggunakan asumsi. Terus hindari memuji dengan meskipun penyandang difabel dia berprestasi, tidak memuji saja misalnya. Kalau ketemu dengan teman-teman difabel, wah kamu keren, kamu bisa merajut dengan sangat cantik, begitu ya. Jangan menggunakan kamu keren banget meskipun kamu difabel, tapi kamu bisa merajut dengan cantik. Jangan. Jadi kita jangan mengingatkan teman difabel ini dengan kondisi difabilitasnya. Lanjut. Nah, ini untuk teman-teman daksa atau teman-teman yang tingginya lebih rendah dari kita. Gunakan kontak mata yang sejajar. Seperti kita kalau ngomong sama anak kecil, maka kita merundukkan badan kita, sejajarkan mata kita. Jadi teman-teman yang menggunakan kursi roda ini merasa dihargai. Terus yang ini yang biasanya dijadikan bahan bercandaan oleh teman-teman di luar sana. Biasanya mereka iseng banget menyembunyikan alat bantu. Misalnya menyembunyikan alat bantu dengar, menyembunyikan kacamata, atau menyembunyikan kursi roda. Please, jangan. Ini sebuah candaan yang sangat tidak lucu. Terus, jangan iseng-iseng ngetes tentang kondisi disabilitas. Misalnya, kondisiku kan HOH ya. Jangan sekali-kali
ngetes dari belakang manggil nama aku, Widi gitu. Jangan, memang kami tidak dengar, tetapi jangan sekali-kali membuat kondisi difabilitas kami dijadikan untuk bercanda. Cari candaan yang lain. Udah. Nah, jika teman-teman berhadapan dengan hal-hal seperti kami, saat memanggil, panggil dengan menyentuh pundaknya. Jangan memanggil keras, Widi gitu. Jangan, kami nggak dengar. Jadi meskipun kalian memanggil dengan sangat keras, kami tidak bisa mendengar. Atau bebaskan tangan, hai gitu. Kami sangat peka dengan mata, jadi meskipun kalian sedang berada di tempat jauh dan kalian membebaskan tangan, halo gitu, kami bisa melihat ya. Terus perjelas gerak bibir, pelankan tempo bicara. Jadi kalau misalnya teman HOH atau teman tuli tidak paham apa yang kalian bicarakan, jangan memperbesar suara, jangan memperkeras suara sampai berteriak, jangan. Tetapi perjelas gerak bibirnya, pelankan tempo bicara. Gitu. Kalau misalnya gerak bibir dan tempo bicaranya tidak membantu, maka teman-teman bisa menulis untuk kami ya. Terus selanjutnya pastikan tempatnya terang. Jadi kalau kondisinya gelap, kalian ngomong kepada teman-teman tuli, teman-teman HOH, itu kami tetap tidak bisa mengerti. Jadi mungkin bisa mencari senter atau mengajak ke tempat yang lebih terang sehingga memastikan bahwa wajah kita terlihat oleh teman-teman tuli atau teman-teman HOH. Lanjut. Ini memang kondisi yang berat, tetapi ini bukan akhir dari dunia. Lanjut. Nah, bagaimana saya melalui kondisi hard of hearing yang mungkin berat dan ada diskriminasi di mana-mana, saya sadar kalau banyak hal yang tidak bisa aku lakukan dengan keterbatasan dengar. Aku tidak bisa menerima telepon, aku tidak bisa mendengar musik. Terus akhirnya aku mengeliminasi apa saja yang tidak bisa kulakukan karena keterbatasan dengarku, lalu menempatkannya di pilihan yang paling akhir. Jadi karena aku tidak bisa telepon, ya udah aku buang jauh-jauh keinginan kerja yang berkaitan dengan suara. Gitu. Lanjut. Tapi meskipun aku sudah berusaha sejauh mungkin melakukan apa yang aku bisa, semesta masih mengajak bercanda. Rasanya memang sedih ya. Jika boleh narsis, kecerdasanku di atas rata-rata dan aku hanya menjadi buruh cuci piring. Dulu waktu aku masih kuliah, selama mungkin sekitar 3-4 tahun, aku membantu di warung mencuci piring sambil kuliah waktu itu. Setelah lulus, aku berencana untuk mendaftar di sebuah sekolah. Namun guru-guru meragukanku untuk mengajar di kelas. Kata beliau, bagaimana mungkin murid-murid bisa paham kondisi guru yang tidak bisa mendengar? Apakah guru yang tidak bisa mendengar bisa mengajar dengan baik gitu? Meskipun aku lulus dari pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan IPK 37,5. Lanjut. Nah, karena aku udah mentok, udah putus asa dan tersinggung dengan komentar orang-orang tadi tentang apakah guru yang tidak bisa mendengar bisa mengajar dengan baik. Aku memilih mundur, diam, mengambil jeda sejenak dan bersama suami, aku tetap belajar menulis dan belajar hal baru. Aku belajar blogging. Jadi aku fokus ke apa yang aku bisa dan berhenti menyalahkan keadaan. Aku berhenti
berhenti bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa seperti ini? Apakah ini karma? Apakah ini sial? Aku berhenti bertanya-tanya seperti itu dan kembali memetakan apa yang aku bisa. Ya meskipun orang-orang berkomentar, sarjana, lulus, kumlot, tapi cuma di rumah. Tetapi aku tidak ambil pusing. Aku tetap belajar menulis dan belajar blogging yang bisa ku pelajari dengan baik. Lanjut. Nah, bagaimana aku mematahkan diri yang tidak bisa dibuang. Jadi kalau misalnya aku ini nggak bisa dengar, maka hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran ku buang. Semua yang tidak bisa kulakukan karena mendengar, ku buang, termasuk di dalamnya mengajar di sekolah umum. Nah, jika teman-teman misalnya tidak bisa jalan, hal-hal yang berkaitan dengan jalan ya udah dibuang. Kita maksimalkan potensi lain yang tidak membutuhkan kaki untuk berjalan gitu. Nah, hal-hal yang aku bisa dan aku senang, aku pelajari lebih sampai aku merasa aku bisa dan expert di bidang ini. Aku terus belajar menulis, blogging, desain, editing, sosial media spesialis sampai sekarang. Sampai sekarang aku masih belajar bagaimana menulis yang bagus, bagaimana ngeblog yang bagus. Terus yang bisa tetapi tidak senang, aku pelajari dengan sekedarnya. Karena aku pernah dikomentarin kalau cara ngomongku aneh. Aku tidak begitu suka belajar public speaking. Jadi aku cuma belajar public speaking sekedarnya saja. Itu mantap. Nah, menyadari keterbatasan sebagai seorang ibu. Memang menjadi seorang ibu dengan keterbatasan ini lebih menantang. Bagi teman-teman dengar saja yang menjadi ibu, berat ya jadi ibu ya. Tetapi nggak apa-apa. Sadari keterbatasan bonding sejak anak masih di dalam kandungan. Jadi sejak aku hamil, aku bilang sama anakku, nah, ibu ini nggak dengar. Ibu mungkin nggak bisa dengar kamu nangis, mungkin ibu nggak bisa dengar kamu ngomong, mungkin kamu harus ngomong berkali-kali sama ibu. Tetapi tolong ya nanti bantu ibu. Semoga kamu bisa menjadi telinga ibu gitu. Sejak anak masih di dalam kandungan sudah aku sounding seperti itu. Terus bangun support system, jangan gengsi untuk meminta bantuan. Teman-teman sadari kalau kita ini punya keterbatasan. Jadi untuk hal-hal yang kita tidak bisa, kita cari bantuan. Misalnya aku tidak bisa mendengar anakku ngomong atau tidak bisa mendengar anakku nangis, maka aku meminta tetangga, saudara untuk mencariku apabila anakku menangis. Aku mencari bantuan suami, mencari bantuan orang tua ketika aku tidak paham apa yang diomongkan oleh anak-anak. Lakukan apa yang bisa dan senang. Meskipun kita terbatas ya, tetapi kita berhak untuk tetap bahagia menjadi seorang ibu. Jadi tolong teman-teman, meskipun mungkin banyak komentar yang tidak enak tentang ibu yang punya keterbatasan, misalnya ibunya sih tuli gitu, tapi kita tetap berhak untuk bahagia. Lakukan saja apa yang menjadi hobi teman-teman meskipun kita sudah bisa menjadi ibu. Nah, yang terakhir, bangun lingkungan inklusif bermula dari keluarga. Anak-anak kita dikenalkan dengan teman-teman satu komunitas kita. Ini loh nak, teman-teman ibu, kita harus menjadi orang yang peduli dan memiliki empati kepada teman-teman. Lanjut. Nah, ketika di sekitar kita ada teman hawa atau tuli, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita bantu? Yang pertama ini, ceritakan garis besar percakapan.
teman tuli dan teman hauha meskipun sudah memiliki alat bantu dengar, tapi kami tetap bingung kalau ada sebuah kumpulan dan harus ngomongnya banyak orang ngomong. Kami bingung mana yang harus kami lihat untuk dibaca bibirnya. Nah, kami kesulitan untuk menerjemahkan percakapan yang ramai itu. Jadi teman-teman, jika di sekitarmu ada teman hauha atau tuli, sampaikan kepada teman tuli, terjemahkan. Misalnya gini, tadi itu orang-orang sedang ngomongin anak tetangga yang sakit, dirawat di rumah sakit gitu. Terus yang kedua, tawarkan bantuan. Misalnya kita melihat teman tuli atau teman hauha kita sedang duduk ngalamun gitu, kita samperin, ada enggak yang bisa kami bantu gitu. Nah, yang ketiga, puji ibu atau ayah tuli di hadapan anaknya. Jadi kami yang punya keterbatasan ini sering tidak pede. Gimana ya kalau anakku nggak bangga sama ibunya? Gimana ya kalau anakku malu mengakui kalau ibunya ini hauha, tuli, atau keterbatasan lain? Jadi kalau misalnya ada anak dari teman tuli, bantu kami untuk membuat anak ini bangga mempunyai ibu yang tuli. Misalnya gini, nak, ibu kamu pinter nulis ya, gitu. Ibu kamu pinter masak ya, gitu. Nah, yang paling penting ini, jadilah telinga bagi tetangga atau saudara yang memiliki keterbatasan dengar atau tuli. Kami tidak mengerti ada suara kan, suara hujan kami nggak tahu. Nah, teman-teman bisa membantu kami dengan memberitahu kami ketika hujan datang, ketika hujan turun, atau ketika anak-anak bayi kami nangis, atau ada air keran yang lupa dimatikan. Jadi misalnya kalau ada anak kami yang nangis, tapi kami tidak terdengar suara kami, biasanya kami lagi sibuk di dapur atau sibuk mencuci. Nah, teman-teman jika mendengar anak bayi nangis, tolong samperi kami, cari kami, dan beritahukan anak kami dan beritahukan jika anak-anak kami sedang menangis atau rewel gitu. Lanjut. Nah, sudah selesai teman-teman. When women support women, incredible things will happen. Saya berharap dengan bootcamp duta inklusif ini, para guardian bisa membawa pesan sehingga tercipta lingkungan inklusif paling tidak dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Ya, udah cukup teman-teman. Guardian, silahkan apabila ada yang bertanya. Pertanyaan yang masuk boleh ya, langsung aja ya. Sepertinya ada komentar juga yang masuk. Boleh kita tampilkan? Silahkan. Mungkin bisa dibantu. Wah, ada dari Facebook nih ya. Masya Allah, teman tuli dan saudaraku yang HOH selalu keren. Nggak pernah menyerah dengan keadaan. Justru selalu menebarkan semangat dan motivasi yang bikin kagum. Termasuk Mbak Widi yang baru ku tahu di sini. Wah, terima kasih ya. Mungkin ada beberapa komentar lagi ataupun pertanyaan. Kita akan tampilkan lagi dari Mbak Rian Diasti, fokus pada apa yang bisa dilakukan dan membuat bahagia. Semangat! Baik, selanjutnya satu lagi deh kita akan membacakan. Ada dari Mbak Erni Arisusanti. Masya Allah, setuju Mbak. Setiap perempuan, apapun perannya berhak untuk bahagia. Baiklah, sepertinya sudah kita bacakan ya komentarnya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, masih ada waktu, silahkan. Kalau tidak ada, baik. Terima kasih Mbak Widi Utami untuk waktu dan paparannya, sehingga memberikan inspirasi dan pengalaman berharga para guardians dimanapun berada.
Baik Mbak Widi Utami, sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan kami persilahkan untuk kembali ke backstage. Silakan. Baik, Guardian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita akan kembali di sesi 2 ini dengan menghadirkan messenger kedua yang tak kalah luar biasanya juga. Siapa tuh? Namun sebelum kita melanjutkan ke sesi 2 ini, saya mau menyapa nih para Guardians yang sudah hadir pada siang ini. Ada siapa ya yang sudah menemani saya? Silakan. Ada Indrawati Nurlet. Keren, luar biasa. Oke, ada lagi mungkin? Silahkan. Dari Facebook ya, Masya Allah, inspiring Mbak Widi, keren ya. Satu lagi mungkin akan kita bacakan, ya. Kita tampilkan lagi, satu lagi penyapa. Baik, ada Mbak Restu Permata Janingkus Nia Harsinta. Wah, panjang nih namanya ya. Mbak Widi keren. Baik, terima kasih untuk sapa-sapanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita akan melanjutkan lagi ke sesi kedua ini. Seperti yang sudah saya utarakan tadi nih, kita akan menghadirkan messenger kedua yang tak kalah luar biasanya juga. Beliau adalah orang tua anak difabel. Dan mari kita mengenal lebih dekat beliau dengan menyimak video profil berikut ini. Silahkan. Halo, saya Retno Dewi, mamanya Aifa. Halo, nama saya Alfa. Saya S2 SD. Rumahku di Kalimantan. Salam kenal. Salam kenal. Demikian tadi video profil Messenger Retno Dewi Pratiwi. Selanjutnya mari kita simak paparan beliau. Dan jika ada pertanyaan silahkan ya ditulis di kolom komentar dan kita akan tunggu. Kepada Retno Dewi Pratiwi kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan memberikan paparannya. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Retno Dewi dari Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Terima kasih Mbak Ike. Halo Guardians, salam kenal semuanya. Baik, kita langsung mulai saja ya. Bagaimana kalau kita mengenal dunia difabel dari sisi orang tua? Nah, teman-teman semuanya, mungkin di antara para Guardians ada banyak sekali ya orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini teman-teman sudah ada di fase apa nih dalam menerima anak ABK kita? Nah, kita sebenarnya sudah tahu ya, ada beberapa fase dalam menerima anak ABK kita. Yang pertama biasanya kita akan merasa denial atau penolakan. Jadi di tahap ini biasanya kita sebagai orang tua itu merasa ya nggak percaya dengan vonis-vonis dokter, kemudian kita juga kaget, shock dengan vonis yang diberikan oleh dokter, bingung pada keadaan anak kita begitu ya.
Kemudian yang kedua biasanya kalau sudah denial kita masuk ke fase angry atau kemarahan. Nah, biasanya vonis dokter yang sudah tegak itu membuat kita bingung. Terus anak kita mau diapain nih gitu ya. Kemudian biasanya kita itu ketika marah kita melampiaskannya kepada suami atau mungkin pada anak kita sendiri seperti itu. Nah, bentuk-bentuk penolakan itu biasanya kita akan males menolak untuk mengasuh anak ABK kita. Nah, setelah masuk fase angry itu, biasanya kita akan masuk ke fase bargaining atau tawar-menawar. Nah, di tahapan ini, ortu itu mulai berusaha untuk menghibur diri sendiri. Ya sudahlah kalau memang anakku ABK, ya sudah, aku akan mencari sesuatu. Saya akan berupaya bagaimana anak ini bisa optimal. Kemudian next untuk fase selanjutnya kita akan mengalami depresi, di mana ketika kita masuk ke sesi-sesi terapi seperti itu kita mulai putus harapan, kok nggak ada hasilnya ya, seperti itu kita mulai depresi. Nah pada akhirnya kita akan bisa sampai ke titik acceptance atau penerimaan. Nah, pada saat penerimaan ini kita bisa semacam legowo, menerima sepenuhnya. Oh iya, berarti anak saya seperti ini. Kalau memang terapinya memang butuh waktu yang lama, ya sudah kita jalani saja seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman sudah di fase apa nih? Mudah-mudahan sudah di fase penerimaan ya. Alhamdulillah. Kemudian next, gimana sih sebenarnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak ABK itu? Kalau menurut saya pribadi, yang namanya peran orang tua itu, keluarga itu sebagai pendamping utama. Ya, yang pertama kita harus pelajari dulu kondisi anak ini sebenarnya kebutuhannya apa saja. Ya, apa penyebab dari munculnya berkebutuhan khususnya ini, kemudian diagnosanya apa. Nah, nanti kita bisa diskusi dengan dokter, kemudian tenaga profesional yang lain, semacam terapis-terapis seperti itu. Kemudian yang enggak kalah pentingnya, saya sangat menganjurkan teman-teman untuk ikut bergabung dalam sebuah komunitas. Misalnya kalau anak saya tuli, berarti saya ikut komunitas tuli, sehingga kita bisa tahu saling berdiskusi dengan orang tua yang lainnya, sehingga kita bisa dapat masukan-masukan atau saran-saran dari teman-teman yang sudah lebih dulu mengalami hal itu, seperti itu. Nah, yang kedua, percaya kepada anak kita. Nah, kita harus mendukung anak kita, support mereka, percaya kalau mereka akan mampu untuk yang minimal itu bisa lulus kemandirian, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita sebaiknya mengenali bakat dan kelebihannya. Nah, mendidik anak ABK ini memang sangat melelahkan ya, sangat tidak mudah, sangat menguras tenaga memang, pikiran, kemudian keuangan, tetapi kita tidak bisa menyerah begitu saja ya, kita harus walaupun nanti akan ada up and down dalam kehidupan itu biasa ya, ketika kita up, oke, kita cari tahu ini bakatnya apa, kelebihannya apa. Kalau untuk anak saya sendiri, dia lagi seneng sama masak-masak seperti itu ya, ya kita fasilitasi aja gitu. Nah, kemudian kelebihannya apa? Gimana cara kita mengenali bakat dan kelebihan anak? Kita bikin jurnal harian seperti itu. Jadi setiap hari kita lihat anak ini sukanya apa sih? Apa yang dia tidak suka, seperti itu. Kemudian nanti kalau kita sudah mengenali bakat dan kelebihannya, kita bisa memasukkannya ke dalam kursus atau les atau semacam komunitas untuk bermain dan belajar di situ. Misalnya kalau dia senang tentang robot, ya kita masukkan les robotik. Ketika senang coding, ya masukin aja ke les coding seperti itu. Next. Nah, karena tumbuh kembang anak itu terus berjalan, siap tidak siap, kita sebagai orang tua itu harus senantiasa berperan.
karena pada saat saya ketika mengetahui anak saya itu ABK, maka saya pada saat itu juga berpikir mau tidak mau saya harus resign untuk fokus kepada anak saya. Jadi saya harus menemani terapi panjangnya seperti itu, karena tumbuh kembang anak itu tidak bisa menunggu kita. Ya, mungkin di dalam pekerjaan saya bisa digantikan dengan banyak orang, tetapi anak saya tidak bisa, posisi saya sebagai ibu tidak bisa digantikan dengan siapapun ketika menemani terapi dan mendapatkan diagnosa-diagnosa ketika kontrol kepada dokter seperti itu. Nah, itu pentingnya kita itu belajar dan juga berkomunitas sehingga kita mendapatkan support dari teman-teman atau sesama orang tua ABK seperti itu. Next. Nah, gimana sih tantangan dalam mendidik anak ABK itu? Yang pertama, tantangannya adalah gejolak batin kita sendiri. Gimana gejolak batin itu? Nah, biasanya kalau kita mendapati anak kita ABK itu biasanya itu banyak sekali emosi-emosi itu yang bermunculan. Misalnya dari sedih, kemudian malu, khawatir, kemudian jadi marah kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu. Nah, gimana solusinya? Solusinya ya kita terima perasaan itu ketika kita sedih, oke. Kita sadari kalau kita itu lagi sedih. Kita khawatir, oke, khawatir. Tapi setelah itu kita regulasi lagi. Bagaimana biar kita tidak khawatir? Kita pikirkan langkah-langkah selanjutnya. Seperti itu. Yang kedua, biasanya ada kurang dukungan dari pasangan atau keluarga. Tidak semua kita mendapatkan pasangan yang idealis, dukungan keluarga yang support, yang mau menjaga anak kita, saling bantu seperti itu. Ada kalanya pasangan yang melihat mengetahui anaknya ABK, dia tidak mau ikut mengasuh seperti itu. Atau mungkin ada cibiran-cibiran dari tetangga keluarga besar seperti itu. Nah, itu tantangan kita sebagai ibu yang memiliki anak-anak ABK. Bagaimana caranya? Kita komunikasikan lagi dengan pasangan kita. Kita ngobrol lagi, diskusi lagi, banyak-banyak kita quality time seperti itu. Yang ketiga, tantangan selanjutnya adalah butuh waktu, tenaga, pikiran. Jelas sekali bahwa memiliki anak ABK ini sangat menyita waktu. Mulai dari ketika bayi, kita harus ketika kurang berat badannya kita harus booster berat badan, kemudian kita harus cek makanannya, kemudian asupan gizinya dan lain-lain seperti itu. Kemudian tenaganya juga banyak sekali tercurah, pikiran juga lebih banyak yang harus dipikirkan ketika diagnosa keluar seperti itu. Yang keempat, butuh dana yang besar sekali. Iya, betul sekali. Jadi tantangannya ketika memiliki anak ABK membutuhkan dana yang besar. Karena apa? Biaya kontrol dokter, kemudian terapi-terapi, kemudian ada obat-obatan atau mungkin alat-alat media pembelajaran yang lainnya. Kemudian sekolahnya juga khusus, ada guru pendamping ketika masih belum bisa mengikuti pembelajaran di kelas-kelas reguler seperti itu. Nah, solusinya ya kita memang memakai menyesuaikan budget kita, atau ketika nanti memakai asuransi atau pakai BPJS untuk kontrol ke dokter untuk meminimalisir pembiayaan seperti itu. Yang kelima, kurangnya perhatian pada anak lain. Nah, biasanya ini muncul ketika memiliki lebih dari satu anak. Kalau saya sendiri satu anak, jadi tidak terlalu punya kendala dalam hal ini ya. Tetapi di keluarga lain memiliki anak yang lain, anak-anak yang lainnya merasa kurang perhatian, kurang merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, solusinya gimana? Kita bisa bikin kesepakatan jadwal dengan anak-anak yang lain. Misalnya quality time dengan anak yang satu, misalnya hari apa, kemudian anak ABK kita kasih quality time-nya hari apa, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau di Kalimantan ini, kebetulan saya di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir ya, kami sangat sulit mencari tenaga profesional ketika
pada tahun 2012, sehingga kita hanya bisa kontrol ke dokter umum yang dipaksa menjadi dokter anak, seperti itu. Nah, solusi saya pada saat itu saya harus ke Jawa. Jadi kita saya sepakat dengan suami saya untuk mencari tenaga profesional di luar provinsi, sehingga kita bisa mendapatkan tenaga profesional yang mumpuni, kemudian terapis-terapis yang profesional, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kesulitan mencari pendidikan yang sesuai. Nah, ini sedang kita alami di sini. Alhamdulillah di sini ada satu sekolah inklusi, sehingga anak saya bisa masuk ke sekolah tersebut di kelas inklusi ya. Di kelas tersebut ada 3 anak. Nah, kalau beberapa tahun sebelumnya belum ada sekolah inklusi, sehingga menyebabkan ini menjadi sebuah tantangan. Nah, sehingga ada beberapa teman-teman yang dulu itu lebih memilih homeschooling, seperti itu. Nah, next. Nah, untuk selanjutnya, apa sih sebenarnya pentingnya lingkungan inklusif untuk anak ABK itu? Nah, yang pertama, tumbuh percaya diri, ya. Jadi anak-anak itu akan lebih pede dan merasa harga dirinya itu ada ketika lingkungannya itu menerima mereka, seperti itu. Nah, kemudian ada energi positif, ada pengakuan yang berakhir pada tumbuh kemandirian. Nah, ketika lingkungan itu sudah memahami bahwa anak ABK itu anak tersebut itu anak berkebutuhan khusus, otomatis circle itu akan menolong anak-anak ABK itu untuk menjadi anak yang mandiri, sehingga energi positifnya tersalurkan, kemudian tidak ada bully, tidak ada pertanyaan, kenapa sih kamu berbeda? Kenapa sih kamu begini dan begitu? Tidak ada yang merendahkan. Nah, seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya, support yang diharapkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, yang pertama adalah mengasihi. Mengasihi dan menerima. Saya sangat berharap bahwa masyarakat kita semuanya ini sama-sama mengasihi seperti anak-anak reguler lainnya. Nah, kadang tanpa sadar ada beberapa anak-anak atau mungkin masyarakat itu menunjukkan keengganannya pada perilaku anak ABK yang seharusnya itu nggak perlu. Saya sangat berharap mereka atau masyarakat itu menerima anak-anak kami itu apa adanya. Jangan membandingkan anak reguler satu dengan yang lainnya aja, tidak boleh, apalagi anak reguler dengan anak difabel, seperti itu. Kemudian yang kedua, membagikan harapan. Jadi kami minta masyarakat itu memberikan informasi, misalnya ketika mereka tahu ada klinik-klinik atau misalnya ada komunitas-komunitas tentang difabel itu, kita diberitahu sehingga kita itu bisa jadi semangat lagi, terus bisa mendapatkan wawasan kembali sehingga bisa mensupport anak kita dari dalam rumah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengizinkan untuk berbagi. Nah, seperti ini di Ibu Profesional memberikan ruang kepada kami, orang tua anak difabel, berbagi seperti ini untuk speak up tentang keberadaan anak-anak kami, seperti itu. Ya, memberikan wadah, fasilitas itu yang akan kami minta kepada stakeholder yang terkait, misalnya dinas sosial, kemudian dinas pemberdayaan perempuan, seperti itu. Next. Nah, untuk yang terakhir, pentingnya speak up tentang kebutuhan anak ABK ini, kenapa sih kita itu kenapa kami ini harus speak up tentang kebutuhan anak difabel kami? Nah, karena ya kita bagian dari ini, maka kita itu harus banyak-banyak bersuara tentang kebutuhan anak difabel ini. Nah, yang pertama tujuannya itu adalah untuk mengikis stigma atau label yang salah tentang anak-anak difabel ini. Misalnya ada masyarakat yang mengecap
budek, kemudian beleng atau kurang-kurang seperti itu. Jadi ketika kita memberikan informasi yang benar bahwa anak yang tidak bisa mendengar ini bernama tuli, maka anak-anak yang lainnya jadi bisa mengetahui cara berkomunikasi, cara menyebut seperti itu. Jadi jangan kamu budek ya, belum. No, kita harus speak up biar anak-anak ini paham tentang budaya-budaya tuli seperti ini. Kemudian yang kedua, biar masyarakat itu paham tentang dunia difabel. Nah, kadang-kadang ada masyarakat itu yang bilang bahwa komunikasi itu harus lewat mulut, harus bersuara seperti itu. Nah, ketika kita mengenalkan budaya difabel seperti ini, kita beritahu bahwa ada jenis komunikasi yang bernama bahasa isyarat melalui tangan, sehingga nanti teman-teman itu jadi lebih familiar, jadi lebih tahu seperti itu. Oh, mereka sedang berkomunikasi kok. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya sebagai sarana berbagi sesama ortu. Jadi ketika kita sering bicara tentang kebutuhan anak difabel, kita bisa saling sharing dengan sesama orang tua yang memiliki anak difabel seperti itu. Nah, yang terakhir tujuannya kami sangat berharap pemerintah aware tentang keberadaan anak-anak difabel ini, sehingga memberikan fasilitas, wadah-wadah. Nah, contohnya misalnya PKBM seperti itu ya, sehingga anak-anak ini tersalurkan bakat, minat, kelebihannya seperti itu. Nah, saya sangat berharap sekali next bahwa kita sebagai orang tua ini saling support, saling mendukung antara orang tua yang mempunyai anak reguler maupun anak-anak yang mempunyai anak difabel. Dan bagi orang tua yang memiliki anak difabel, jangan khawatir bahwa kita nanti, anak-anak kita nanti, ketika di yaumil akhir nanti, Allah hanya akan menanyakan, apakah kamu mengenal saya? Seperti itu. Maka ketika kita sudah mengajarkan tentang kemandirian, maka tugas yang paling pokok, tugas paling utama kita itu adalah mengenalkan Allah kepada anak-anak difabel kita. Karena tidak ada hisab pada kondisi disabilitas yang dialami anak-anak kita. Jadi saya sangat berharap teman-teman semuanya dan mengingatkan diri saya pribadi, kita ikhlas, kita ridho dengan titipan Allah tersebut. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Retno Dewi Pratiwi sudah memberikan paparannya. Nah, ini mungkin ada statement yang masuk ya. Boleh kita tampilkan? Ya, ada dari Facebook. Masya Allah, baru lihat videonya sudah meneteskan air mata. Salam kenal Ayuba yang kuat dan ibunya yang hebat membersamai dengan tulus. Wah, keren nih ya Mbak Retno Dewi Pratiwi. Mungkin ada lagi, ada satu pertanyaan ya, boleh? Kita tampilkan pertanyaannya. Oke, salam kenal Mbak Dewi, salam kenal Mbak Alifa dari Rashid si Down Syndrome. Oke, salam kenal nih, ada dari salam kenal. Mas Rashid. Terima kasih. Ada lagi, mungkin ada pertanyaan yang masuk, kita tampilkan dulu pertanyaannya. Oke, ada dari Facebook nih. Izin bertanya Mbak Dewi, pada saat kita merasa sudah melewati fase-fase sebelumnya dan sudah bisa menerima kondisi anak kita, tapi masih ada rasa yang mengusik emosi kita ketika berhadapan dengan orang-orang terdekat kita, mertua, saudara yang masih belum bisa menerima kondisi anak kita dengan terus membandingkan dengan anak-anak yang lain dan melihat tidak ada perbaikan atau kemajuan dari ikhtiar kita dalam tumbuh kembang si anak ataupun terapi ya, apakah itu berarti kita masih belum berada pada fase accept? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih, silakan langsung saja Mbak Dewi. Ya, terima kasih. Ini dari Mbak siapa? Belum, enggak ada namanya ya Mbak ya? Ya, betul, dari Facebook, dari salah satu ya, dari. Ya. Nah, ketika kita sudah melewati fase-fase yang sebelumnya itu, kemudian sudah bisa menerima, tetapi masih ada keluarga ya.
keluarga yang mengusik dan juga membandingkan, kalau saya rasa itu bukan karena kita tidak menerima, kita sudah di fase menerima, tetapi kita itu kayak cuma terusik aja. Kalau solusi saya sendiri juga masih mengalami seperti itu. Ada beberapa keluarga jauh yang masih membicarakan anak-anak kita. Kalau saya ya sudahlah, karena apa? Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ketika energi kita salurkan, kita marah dengan mereka, kemudian kita kesal dengan mereka, energi kita akan habis untuk mengurusi mereka gitu. Nah, dan nanti kita akan lupa mengurusi anak kita sendiri yang seharusnya membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Kan tadi bilangnya terapinya mungkin hasilnya masih belum terlalu kelihatan ya. Nah, untuk itu kita tidak perlu mendengarkan, kita tulikan telinga kita, tidak perlu mendengarkan omongan-omongan yang dari luar, kita fokus kepada anak kita, kita biarkan energi kita itu untuk handle yang ada di dalam gitu. Fokus pada anak kita saja, tidak perlu mendengarkan yang lain. Begitu? Baik, terima kasih Mbak Dewi untuk jawabannya. Semoga Guardian sudah puas ya dengan jawaban sang messenger kita. Terima kasih Mbak Retno Dewi Pratiwi untuk waktu dan paparannya. Oke, sehingga bisa memberikan inspirasi dan pengalaman berharga para Guardians dimanapun berada. Baik, Mbak Dewi, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Kami persilakan untuk kembali ke backstage. Baik, Guardians yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikian tadi paparan singkat oleh kedua messenger kita. Jika ada yang mau bertanya lebih lanjut tentang difabel secara medis, bisa bertanya ke Dr. Dian. Dan linknya juga sudah disediakan di WhatsApp grup ya. Dan ataupun jika ada pertanyaan nih yang mungkin tadi bertanya di kolom komentar, namun belum sempat terjawab, nanti bisa langsung tanya juga ke para messengers kita, Mbak Widi dan Mbak Dewi di grup WhatsApp juga. Dan harapan kami, semoga apa yang disampaikan oleh kedua messenger kita siang hari ini, agar Guardian semuanya bisa mengenali kondisi teman tuli atau yang biasa disebut dengan HOH. Memperoleh informasi tentang tantangan yang dihadapi teman tuli sehingga diharapkan dapat memberikan respon yang tepat dalam berinteraksi dengan teman tuli. Kemudian harapan kami juga bisa memberikan support sesuai dengan yang diharapkan teman tuli serta menyampaikannya ke masyarakat luas. Kemudian memahami pentingnya peranan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak ABK. Kemudian harapan kami juga para Guardians mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi tantangan dalam mendampingi tumbuh kembang anak ABK, memahami peran penting lingkungan inklusif untuk tumbuh kembang anak ABK, serta mengetahui sikap yang tepat dalam mendukung orang tua dan anak ABK. Baik, Guardians yang berbahagia dimanapun Anda berada. Telah sampailah kita pada penghujung acara. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat, menginspirasi, dan memberikan pengalaman berharga. Terima kasih kepada para Guardians dimanapun Anda berada sudah mengikuti seluruh rangkaian acara live stream Zona 1 bertajuk Mengenal Dunia Difabel. Terima kasih juga kepada para Guardians dan keluarga besar Ibu Inklusif yang sudah hadir pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih juga atas perhatian dan dukungan dari semua pihak dalam rangka menyelenggarakan dan mensukseskan penyelenggaraan live stream Zona 1 Mengenal Dunia Difabel ini. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat berakhir pekan dengan keluarga tercinta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Selamat siang. Apakah para Guardians akan berhasil menyalakan kembali Light of Peace
Inilah dia perjalanan Guardians of Incoverse.